Orang membuat potret juga pakai printing, hasilnya lebih bagus. Cuma itu kan instan. Nilai artnya itu yang tidak ada. Ekspresi seseorang itu tidak muncul. Jadi tidak khawatir bagi kami, apapun teknologi yang dipakai, tetap lukisan itu lebih mahal. Ini kan lukisan Bapak nih. Iya. Kalau dihargakan ini dengan nilai rupiah kira-kira berapa? Saya hargakan ini 13 juta ini. Wah, 13 juta. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, RG, akan berdiskusi tentang seni lukis. Dan kali ini saya bersama Ketua Sanggar Seni Lukis Beruga, Bapak Muhammad Zain. Sanggar ini berdiri pada tahun 2002 yang didirikan oleh sesepuh seni Lombok Timur dan telah banyak berkiprah dan berpartisipasi membangun daerah melalui seni-seni dan karya-karyanya. Bahkan tidak saja di daerah, di luar daerah, baik di Ambon, Sulawesi, bahkan mereka telah mengikuti beberapa event di luar negeri, yaitu di Amerika Serikat. Dan sangat menarik sekali. Dan saat ini mereka sedang menggelar pameran lukisan yang bertempat di Badan Promosi Pariwisata Daerah yang ditempatkan sebagai galerinya. Tema yang diangkat ini sangat menarik, yakni perjalanan budaya Sasak. Dari lukisan-lukisan yang pernah dipamerkan Bapak Zain, ini lukisan apa yang paling menarik, yang paling ditonjolkan sebenarnya? Ya, sesuai dengan tema yang kita angkat, Journey Sasak Culture, bahwa Lombok ini adalah gudang dari sebuah kebudayaan. Kita memiliki banyak sekali budaya-kebudayaan yang unik, yang mungkin tempat-tempat lain belum memilikinya. Dan banyak sekali juga kebudayaan-kebudayaan kita yang punah karena tidak diperhatikan dan tidak dikembangkan. Nah, hal inilah yang membuat kami mengangkat tema ini dalam rangka memperkenalkan kembali bahwa Sasak itu memiliki budaya yang unik yang harus diketahui oleh masyarakat dan generasi berikutnya. Karena bisa jadi kalau kebudayaan kita tidak diangkat dan tidak diperkenalkan, maka anak cucu kita tidak mengenalnya. Termasuk juga di samping itu juga upaya kami dalam pameran ini adalah untuk mengapresiasikan kembali kepada masyarakat bahwa seni itu harus ditunjukkan kepada masyarakat karena dia memiliki nilai rasa karsa. Misalnya kalau seseorang atau orang lain atau masyarakat tidak selalu diperkenankan atau tidak selalu diperkenalkan kebudayaan itu. Contoh misalnya anak-anak muda kumpul-kumpul, kemudian trek-trekan dan sebagainya, itu akibat karena tidak tersentuh di samping agama, tidak tersentuh dengan budaya. Karena budaya dengan budaya ini akan memperhalus budi seseorang, maka dia akan mengerti tentang hidup dan kehidupan, mengerti tentang lingkungannya. Maka insya Allah kalau terus-menerus kita apresiasikan, maka hal-hal negatif itu kita bisa minimalisir, ya. Seperti kami punya program namanya program Children Center Development. Ini sudah berlangsung sejak tahun 1997. Program ini sengaja kami buat dengan mendirikan sanggar-sanggar di desa-desa. Kenapa di desa-desa? Kami melihat anak desa-desa ini sebenarnya mereka punya potensi, tetapi karena mereka jauh dari akses, kemudian pembinaan, mereka ya terbelakang gitu. Tapi setelah kami setelah kami coba dengan sanggar-sanggar itu, kami coba bina mereka di sanggar-sanggar anak itu. Ada namanya sanggar Rangkasari yang ada Pejaring Suka Barat, ada yang di Denggen. Itu ternyata sampai hari ini kami membanggakan kami sehingga menggairahkan kami, meskipun itu dengan kemampuan kami sendiri, artinya tidak dibiayai oleh siapapun. Begitu kami dapat ada pekerjaan sedikit, kami sisihkan, kami belikan bahan mereka, kertas, pewarna dan sebagainya. Terus kemudian kami pergi membina mereka sukarela. Nah, ini yang membanggakan kami setelah ada kompetisi dari alumni sanggar, terutama sanggar Rangkasari itu Pejaring, itu namanya Wahyu Wiratama. Dia dari sejak TK kami bina, SD, SMP, kemudian masuk ke SMA.
Nah, dia coba masuk setelah SMA lulus, dia mencoba masuk di ISI. Nah, dia lulus di situ baru semester 3 ada kompetisi internasional yang diikuti 30 negara yang diselenggarakan oleh Red Bull Doodle. Itu dalam rangka mengangkat potensi pelukis muda untuk kemudian perkenalkan ke dunia internasional. Alhamdulillah anak didik kami ini termasuk 2 orang dari Asia Tenggara, satu dari Thailand. Kemudian itu tahun 1917. Kemudian tahun 1918 dia juga mengikuti kompetisi yang dilaksanakan oleh Red Bull Cooler namanya waktu itu di Kuta Bali. Jadi penghargaan itu mereka dapatkan dari Sri Atama itu dari Amerika, kemudian juga perwakilan waktu itu ada di Denpasar. Ya, sebelum lebih lanjut kita ke sana Pak Zen, Ya. Pak Zen sendiri ini sebenarnya kita terutama saya sendiri ini penasaran sebenarnya. Ya. Sejak kapan sebenarnya Bapak menggeluti seni lukis ini, melukis nih? Ya. Bagaimana ceritanya dulu gitu? Iya, kalau saya pribadi sejak masih SMP, saya bergabung waktu itu belum ada sanggar namanya. Saya mencoba mendekati seorang pelukis senior di sini namanya Pak Suryanto. Beliau itu lama melukis di Bogor, kemudian balik ke kampung, saya lihat dia melukis. Kebetulan saya sejak SD itu sudah sering mencoret-coret. Kemudian saya coba mendekati beliau dan belajar di sana. Sejak tahun 89 saya sudah mulai pameran, mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh Balai Budaya Taman Budaya Provinsi, museum. Kemudian waktu ada kegiatan 100 tahun Lombok Timur, saya ikuti juga di sini. Ya. Lukisan pertama Bapak itu apa? Wah, Temanya. lukisan pertama saya itu temanya kalau tidak salah waktu itu gendang bele. Gendang bele. Ya, karena saya tertarik sekali dengan gendang bele itu ya. Kalau kita perhatikan amat dinamis dari gerakannya, kemudian filosofi yang dibawakan dengan ritme musiknya, kemudian gerak-geraknya, kemudian bagaimana dia kolaborasi antara anggota-anggota sehingga menghasilkan irama suara yang perpaduannya indah gitu. Kemudian setelah itu terus saya melukis, kemudian berada di bimbingan Pak Suryanto itu, kemudian saya belajar lagi kepada pelukis yang ada dari Bandung. Mengapa Bapak pilih sebagai melukis? Kegiatan, ya. Melukis, kenapa milih melukis? Kenapa tidak dari seni lain gitu kan? Iya. Kan sekarang dunia modernisasi Iya. sudah semakin menggila gitu Iya. kan, semakin kecepatannya lebih. Iya. Nah, kenapa milih itu? Apakah Bapak sekarang ini tidak merasa tertinggal atau seperti apa kekuatan motivasinya? Justru saya tidak merasa tertinggal, sangat bersyukur karena Allah berikan kemampuan skill yang saya miliki ini untuk saya kembangkan dan saya amanahkan. Kenapa saya harus memilih melukis? Kalau orang mungkin pilihannya melukis untuk kegiatan ekonomi, ya. Tapi saya berpikir dengan kegiatan saya melukis, saya bisa mengekspresikan diri dan bagaimana apa yang saya miliki ini untuk orang lain. Seperti tadi saya membentuk sanggar-sanggar, saya mengajak anak menggambar, termasuk sekarang ini kegiatan kita mengajak anak-anak menggambar untuk menjauhi diri dulu lah dengan gadget ini, karena saya perhatikan dampak dari gadget ini sosialnya hilang, muncul kepribadian-pribadian yang seharusnya tidak harus dimiliki lah begitu. Jadi agak sulit dikontrol ya? Iya, itulah yang membuat saya masih bertahan pada lukisan ini. Meskipun secara ekonomi kita tahu terutama di NTB ini ya, kalau hidup dari lukisan nonsen dulu sekarang ya, itu jarang. Itu saya sudah sadari sejak tahun 2002 saya mendirikan sanggar ini. Sudah saya sadari ketika kami pulang dari Bali itu saya sendiri 5 tahun di Bali Pak, di Ubud, kemudian memperhatikan situasi di Ubud dengan daerah lukisan itu, melihat belajar tentang budaya di sana, melihat bagaimana seniman-seniman lukis yang ada di Ubud. Saya perhatikan ternyata harmonisasinya itu kuat antara senimannya, masyarakatnya, lingkungannya, kemudian kalau kita sebut pengusahanya, birokrat, mereka memiliki seperti pandangan yang sama, sehingga Ubud yang kecil itu menjadi daerah wisata budaya pelukis ternama di dunia. Bahkan kalau tidak salah menjadi penyumbang PAD terbesar di Bali.
Nah, itulah saya belajar, kemudian kami pulang dari Bali bersama Pak Suryanto itu, ayo kita bangun sanggar. Dalam rangka apa? Kita himpun pelukis-pelukis ini. Kayaknya kita banyak nih pelukis, cuma mereka belum, kadang-kadang sudah bisa menggambar tapi belum berani munculkan diri kan. Nah, sehingga kami putuskan mencari mereka di Lombok Timur keliling selama 5 hari. Bertanya di desa-desa itu, adakah yang suka melukis? Oh ini namanya, kita cari data. Nah, kemudian nanti kita kasih jadwal, kita ketemu di hutan kota. Gitu. Begitu juga sekelilingnya, sehingga terkumpullah waktu itu 67 orang. Nah, setelah itu kita ada kesepakatan, ada waktu kumpul, ayo kita pameran. Nah, waktu itu pertama kali yang mensponsori pameran itu adalah pemerintah daerah, yang kami dibantu oleh teman-teman wartawan waktu itu, dan sekretariat daerah, ajudan-ajudan bupati itu yang membantu kami, sehingga muncul pameran yang pertama di hutan kota ini. Oh iya. Ya, kemudian kami adakan lomba-lomba, termasuk lomba melukis antar pejabat gitu ya. Nah, supaya kita dalam rangka menggairahkan seni itu, menggairahkan apresiasi masyarakat. Ya, begini Pak, menurut saya ini kan lukisan ini sangat unik dan punya nilai tersendiri dibandingkan dengan gambar-gambar digital gitu kan. Kalau gambar digital hal yang biasa, namun ada nilai tersendiri di lukisan itu. Pernah nggak karya Bapak itu ditawar atau dijual? Pernah lukisannya. Ya, teman-teman ini juga pernah dibeli lukisannya. Saya pun pernah dibeli lukisan saya sama orang Belanda sama Inggris. Ya. Beliau datang sendiri ke studio saya di rumah untuk melihat, entah dari mana dia tahu bahwa saya punya studio. Datanglah dia. Di mana studio? Di Karanganyar, di Brebes 2. Oh, Brebes 2. Ya. Datang ke rumah, kemudian dia melihat lukisan, dia beli. Nah, itulah dari Belanda, Mr. Harry, kemudian dari Inggris juga begitu. Nah, saat ini kan Pak Zen sedang menggelar pameran lukisan di kantor BPPD. Di antara lukisan-lukisan yang ada di sini, di pamer itu, kira-kira mana lukisan yang paling yang diandalkan lah gitu, yang paling menurutnya Bapak itu paling istimewa lah gitu kan dari segala. Jadi lukisan itu tidak bisa kita memandangnya paling hebat, paling tidak. Paling ya. Ya, jadi lukisan itu adalah sifatnya relatif. Jadi saya melihatnya itu bagus, belum tentu orang lain bagus. Jadi lukisan begitu, tidak bisa kita menyebutnya itu paling bagus, tidak bisa. Jadi kadang-kadang orang melihat lukisan itu menurut saya jelek, tapi orang lain belum tentu jelek. Jadi lukisan itu kan ada dua, dia bentuk dan isi. Lukisan kalau dia hanya bentuk saja maka tidak berisi, maka lukisan itu harus ada isinya. Kalau orang Bali disebut taksu, kalau bahasa kita kasarnya nyawanya lah, baru dia hidup. Nyawanya itu apa? Ekspresi itu, karena dia isi hati, ya. Isi hati yang kita keluarkan. Bukan sekedar menggambar pohon, selesai sudah. Tidak. Jadi ekspresi. Tapi benar-benar dihayati betul. Ya, itulah nilai lukisan itu di situ. Di isinya itu. Ketika orang melukis abstrak, belum tentu orang itu mengatakan itu jelek dan sebagainya. Itu benar-benar punya nilai yang dalam yang akan disampaikan gitu. Nah, ini kan lukisan Bapak nih. Kerbau nih. Ukurannya berapa ini kira-kira? Ini 2,50 meter kali 1,50 meter. Ini dilukis tahun berapa? 2019. 2019. Iya. Seandainya misalnya kalau dihargakan ini dengan nilai rupiah kira-kira berapa? Saya hargakan ini 13 juta ini. Wah, 13 juta. Iya. Ya kalau kita pameran di luar, ya ternyata di luar daerah itu tidak segitu kan. Karena ini berbeda dia di ruang pamer, termasuk di pameran di mana itu menentukan nilai dan siapa pelukisnya, seperti apa jam terbangnya, pengalaman. Nah, itu jadi tidak serta merta orang karena mendengar harga lukisan mahal melukis, tidak begitu. Ya. Tergantung histori pelukisnya dan nilai-nilai gitu. Karena di situ kan ada kuratornya. Kurator itulah yang menentukan lukisannya sedalam apa yang disampaikan. Kalau ini menyampaikan apa nih Pak?
Ini Ibu-ibu. karena saya 2 tahun ada di Pemongkong bolak-balik. Oh, di Mongkong Jeruwaru. Ya, saya melihat masyarakat Pemongkong itu rata-rata dia pengembala kerbau. Iya, iya. Ketika pagi sekali dia mengantar kerbaunya ke ladang-ladang, kemudian sore hari ke Bali. Nah, begitulah siklus hidup itu. Kalau rezeki itu Allah sudah tentukan, seperti burung yang terbang, yang pergi dari sangkarnya pada pagi hari, kemudian dia membawa makanan dalam keadaan kenyang dalam sore hari. Maka apa yang saya sampaikan, disitulah perlunya ikhtiar. Apapun itu ikhtiar. Iya. Kita apapun itu harus ikhtiar, usaha. Burung itu dalam keadaan lapar dia berangkat, kemudian sore kembali dalam keadaan kenyang. Jadi benar-benar Bapak terinspirasi dengan masyarakat Jeruwaru sehingga membuat lukisan ini. Iya, jadi saya sampaikan itu sesuatu itu harus ikhtiar. Seperti tadi kan dia berangkat mengeluarkan kerbau dari kandangnya subuh-subuh dengan ikhtiar sambil merenungkan bahwa ini ciptaan Allah, bahwa ini rumput-rumputnya adalah milik Allah yang memang haknya untuk dimakan sama kerbau. Kemudian sore hari dipulangkan dalam keadaan kenyang. Ya. Masya Allah. Ini bahannya seperti apa, bisa Bapak ceritakan? Oh iya. Ya, seperti apa catnya, apa istilahnya lagi? Iya, ini kainnya namanya kanvas. Kain kanvas. Ya, kemudian cat itu namanya dia cat oil dah ya, cat, tapi mereknya banyak sekali merek, tergantung kualitas. Gitu. Dan cat ini tidak murah lah, paling murah itu kan kalau mereknya Meris itu bisa sampai 67.000 lah satu tuba yang 170 mili. Kalau yang mahal itu jutaan. Membuatnya itu Pak, kayaknya paling mahal itu. Apanya? Membuatnya. Membuat apa? Cara membuatnya, melukisnya. Tidak. Ya bagi saya kan nggak bisa gitu kan, sangat sulit bagaimana untuk bisa terbentuk ini ya, itu yang paling mahal kayaknya. Makanya kan kalau melukis itu kan perlu belajar. Belajarnya itu saya sejak tahun 87 sampai sekarang masih belajar. Nah, itu pun saya ditekankan belajar skate. Skate tiap hari, minimal dalam satu hari itu 10 lembar skate. Makanya saya keliling ke pasar, kemana saja keliling seperti orang gila menyeket. Itu ditekankan untuk menyeket karena itu kunci untuk menyampaikan bentuk visual. Kalau kita tidak tahu bentuk kan bagaimana kita menyampaikan visual dalam kanvas? Iya. Karena termasuk lukisan itu adalah visual kan, kita menyampaikan sesuatu, maka perlu bentuk kan? Bentuknya itu apa? Cara melatihnya ya skate. Nah, itu. Baik Pak, setelah pandemi COVID-19 ini, apa yang Bapak bikin untuk memperkuat fondasi dari Sanggar Lukis Beruga ini? Ya, selama pandemi kami vakum memang karena dibatasi dengan tidak berkerumun dan sebagainya. Ya, kita menghargai itu supaya tidak terjadi sesuatu. Maka kami sejak selesai pandemi ini, kami mulai menguatkan kembali Sanggar ini untuk terus berpameran, kemudian terus untuk sosialisasi, mengapresiasi kepada masyarakat, sehingga kami kemarin tanggal 3 sampai tanggal 5 Juni kemarin itu kan kita mengikuti juga Rijadi 100 pameran di sana. Nah, ini adalah tindak lanjut dari itu juga. Nah, kegiatan pameran ini kemudian insya Allah kalau tidak ada halangan bersama Dikbud Kabupaten, kita akan coba pameran di hutan kota ini. Dan kemudian kita menyelenggarakan lomba melukis dari TK sampai umum. Kami berharapnya sih peserta dari semua itu mungkin 3.000-an, supaya kita mendukung juga program-program pemerintah untuk pariwisata, terutama Badan Promosi Daerah, bagaimana supaya hutan kota ini hidup dan orang-orang yang di sekitarnya juga hidup secara ekonomi, begitu. Pernah nggak berpikir ada majalah khusus lukis yang seperti dulu waktu saya SD kalau nggak salah ada majalah Asik. Jadi kita melukis lalu muatkan di majalah itu. Iya, sebenarnya ada itu ya, cuma seperti di visual art itu kan, karena selama ini
waktu sebelum pandemi memang sering kita berhubungan sama visual art. Ketika pameran visual art biasanya mendokumenkan kemudian dibuat dalam bentuk majalah. Nah, jadi berbagai pameran kegiatan seni itu ada di situ. Nah sekarang ini saya perhatikan belum kelihatan ini. Ya di sekolah-sekolah itu ya. Iya. Anak di SD biasanya dulu saya pernah. Kalau ini ya visual art ini ya umum dia. Jadi di dalam majalahnya itu mengangkat tema-tema seni, entah itu seni lukis, seni teater, musik dan sebagainya. Jadi berbagai isi seni lah di situ. Ya kepinginnya sih ada orang-orang yang mau menulis tentang itu, tentang berkebudayaannya, tentang seni lukis gitu. Ya mudah-mudahan kami bisa coba membuat itu dalam bentuk mungkin apa namanya 1 lembar 2 lembar lah. Iya. Ya, setelah menggelar berbagai event dan memiliki sebuah karya yang sangat banyak untuk dipamerkan di berbagai tempat dan di berbagai event-event daerah maupun internasional. Lalu saya tanya Bapak, apa tantangan yang dihadapi dari perkembangan teknologi saat ini sebab Bapak sebagai seniman lukis gitu? Iya, sebenarnya dulu kami kalau sebelum ada printing ini digital ini, biasanya kalau pas dekat-dekat pemilu apa segalanya itu kami dipanggil untuk membuat poster mereka kan. Jadi kita buat poster besar, pakai itu terpal, misalnya sekian meter itu sekian juta. Setelah ada printing ini, mereka mendapatkan lebih cepat kerjanya dan lebih halus hasilnya, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu tidak lagi ada bagi kami. Maka tantangannya sebenarnya begini, orang membuat potret juga pakai printing, hasilnya lebih bagus. Cuma itu kan instan. Nilai artnya itu yang tidak ada, ekspresi seseorang itu tidak muncul. Jadi tidak khawatir bagi kami, apapun teknologi yang dipakai, tetap lukisan itu lebih mahal. Berarti lukisan ini bisa menjadi nilai yang abadi. Jauh lebih abadi. Kita tahu bagaimana lukisan Mona Lisa. Dia sudah mencapai harga 270 triliun. Apakah ada hasil printing yang seharga 10 juta atau 5 juta? Tidak ada. Bagaimana lukisan-lukisan teman-teman, misalnya jauh lah yang ada di Mataram, bisa ratusan juta. Apakah ada hasil printing yang segitu? Tidak ada. Karena beda. Lukisan yang printing itu adalah instan. Kalau lukisan itu dia lebih abadi. Iya. Ya. Pasti dikenang sepanjang Pasti masa. kena. Bahkan menjadi unik gitu kan. Insya Allah. Tapi sekarang tidak dipesan untuk sebagai pajangan Ya, saja. itu kan hanya dipesan untuk seremoni dan sebagai Iya. kenang-kenangan gitu kan. Jadi itu tidak lagi untuk dipakai untuk pilek-pilek gitu kan. Iya. Itu untuk kebutuhan ekonomi lah. Iya, iya. Kalau misalnya kita mau pesan Bapak untuk melukis di suatu tempat, bagaimana caranya? Boleh dengan langsung kita lukis di tempat, atau dia langsung kirim foto potretnya kalau dia lukis potret, kalau bisa langsung ke nomor WA Sanggar. Nomornya 085 936 706 173. Yang ulangi 085 936 706 173. Ya, terakhir Bapak silakan singkat saja harapannya, closing statementnya. Harapan kami jadi kegiatan seni lukis terus berjalan Lombok Timur, dan itu penuh kami berharap dapat dukungan penuh dari pemerintah, sehingga apa-apa yang kami usahakan ini terus berjalan, dan kami juga bahagia dengan kalau mereka ada dukungan, sehingga tetap kita berkarya dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik, terima kasih. Demikian tadi kita sudah ngobrol singkat saja, sedikit-sedikit yang mungkin tidak terlalu dalam. Hal-hal yang lain dapat Anda datang ke kantor BPPD atau menghubungi Pak Zen atau pelukis-pelukis Lombok Timur untuk mengetahui lebih jelas. Demikian saya RG dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.